Dunia menyaksikan saat langit di atas Iran menjadi ajang pembuktian utama bagi pesawat paling kontroversial dalam sejarah militer Amerika, Lockheed Martin F-35 Lightning II. Selama beberapa dekade, para kritikus telah menyebut pesawat ini sebagai kegagalan bernilai triliunan dolar. Mereka menyebutnya terlalu berat, terlalu lambat, terlalu mahal, dan terlalu rumit. Musuh-musuh Amerika membangun seluruh jaringan pertahanan dengan asumsi bahwa F-35 tidak akan pernah benar-benar memenuhi ekspektasinya. Lalu perang di Iran dimulai dan F-35 pun terbang ke langit. Dalam kurun waktu hanya 1 bulan, Lightning II benar-benar menulis ulang aturan pertempuran udara. Pesawat ini berhasil melakukan penembakan jatuh pesawat lawan dari udara secara senyap, mencegat drone di atas lautan, bahkan selamat dari hantaman langsung rudal permukaan ke udara yang seharusnya bisa menghancurkan jet lain. Seharusnya hal itu sudah cukup untuk membungkam para peragu selamanya. Namun program F-35 sudah dipenuhi kontroversi sejak hari pertama. Jauh sebelum pesawat-pesawat ini pernah menjalankan misi tempur, para analis militer dan pakar pertahanan terus mengulang-ulang argumen yang sama. Mereka berpendapat bahwa pesawat tempur generasi kelima ini adalah pemborosan uang yang sangat besar. Mereka mengklaim bahwa fitur siluman pesawat ini tidak lebih dari sekedar trik pemasaran. Mereka menyebut spesifikasi teknisnya hanyalah kata-kata kosong tanpa dasar. Mereka menuduh Pentagon menghamburkan $1 triliun untuk jet yang terlalu mahal dan tidak efisien, yang bahkan tidak bisa menang dalam duel udara jarak dekat melawan lawan yang jauh lebih tua dan murah. Iran telah mempersiapkan diri untuk jenis perang udara yang sangat berbeda dengan berinvestasi besar-besaran pada sistem radar anti-siluman dan pesawat tempur ringan yang lincah. Mereka percaya jika mereka bisa memaksa pilot Amerika masuk ke jarak visual, menembak jatuh F-35 akan sangat mudah. Namun, seluruh premis ini dibangun di atas dasar yang benar-benar salah. Para pengkritik F-35 benar-benar melewatkan inti dari pesawat tempur ini, karena F-35 bukanlah jet tempur konvensional. Ini adalah superkomputer terbang, pesawat generasi berikutnya dengan kemampuan untuk melihat dan mendengar musuh sebelum mereka bahkan tahu pesawat ini ada di sana. Ini seperti spons yang menyerap informasi di udara, menyedot berbagai intelijen. Pesawat ini dapat langsung berbagi dengan pesawat lain, memberikan data seperti telemetri penargetan kepada unit sekutu agar mereka selalu selangkah lebih maju dari ancaman. Iran bersiap untuk pertempuran udara tradisional jarak dekat, tetapi Amerika Serikat membangun mesin pembunuh generasi berikutnya untuk memastikan pertempuran udara itu tidak pernah benar-benar terjadi. Dan minggu-minggu awal perang dengan Iran telah membuktikan betapa mematikannya mesin ini sebenarnya. 4 Maret 2026, hari di mana semua yang Iran kira mereka ketahui tentang F-35 hancur berantakan. Di pagi hari, seorang pilot Iran menerbangkan rute patroli standarnya dengan Yakovlev Yak-130. Dia menyisir langit di atas ibu kota negara Teheran, mengamati dan menunggu setiap tanda samar keberadaan pasukan Israel atau Amerika di cakrawala. Sensor Yak-130 tetap diam, dia tidak melihat apa-apa. Tetapi jika ada pesawat musuh yang muncul, sang pilot sudah sangat siap untuk menghadapi mereka. Dikembangkan di Rusia, Yak-130 adalah pesawat tempur 2 kursi subsonik yang melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1996 dan secara historis telah digunakan sebagai pesawat latih jet sekaligus pesawat tempur ringan. Pesawat ini memang tidak pernah dimaksudkan untuk menyaingi jet tempur siluman generasi kelima secara langsung. Namun, bahkan jet lama yang terbang di langit Teheran masih bisa menjadi ancaman saat menjalankan misi serangan yang sedang berlangsung. Pesawat ini mampu membawa beban tempur sekitar 6.600 pon yang dapat mencakup campuran bom berpemandu presisi, roket, dan rudal udara ke udara. Pesawat ini terkenal karena kemampuan manuvernya dan rasio daya dorong terhadap berat yang tinggi. Yang berarti dalam pertarungan udara 1 lawan 1, di mana kedua pesawat bisa saling melihat, kelincahan alami Yak-130 memberinya keunggulan, bahkan melawan beberapa pesawat yang lebih modern dan mahal. Dan bahkan, jika Yak-130 tidak mampu keluar sebagai pemenang dalam pertarungan udara langsung, pesawat ini masih bisa memberi peringatan kepada baterai rudal permukaan ke udara dan tim darat di sekitarnya untuk mengepung penyusup. Setidaknya itulah yang diyakini Iran, tapi keyakinan itu akan segera menghadapi ujian terbesarnya. Puluhan mil jauhnya, satu skuadron pilot Angkatan Udara Israel sedang dalam perjalanan menuju Teheran. Misi mereka adalah menembus jauh ke jantung wilayah musuh dan menyerang pusat komando penting Korps Garda Revolusi Islam di ibu kota. Memimpin serangan adalah F-35I Adir Israel yang juga dijuluki Sang Perkasa.
dibangun berdasarkan fondasi F-35 standar, tetapi dengan beberapa modifikasi unik yang membedakannya dari yang lain. Model ini dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik buatan Israel sendiri yang ditambahkan di atas avionik yang sudah ada, sehingga menambah lebih banyak fungsi. Pilotnya mengenakan helm khusus yang melacak gerakan kepala mereka dan memproyeksikan peta digital 360 derajat dari medan perang secara waktu nyata. Dengan mengandalkan kemampuan siluman pesawat tempur mereka yang terdepan di dunia, para pilot Israel mendekat ke target mereka. Sementara itu, pilot Yak-130 bahkan tidak tahu mereka ada di sana. Kesenjangan teknologi antara kedua pesawat tempur ini sangat besar. Yak-130 mengandalkan radar aktif. Menyalakannya sama saja seperti menyorotkan lampu sorot ke arah musuh. Pilot Iran kedua mengaktifkan radarnya dan memancarkan gelombang radio ke langit. Dia menyiarkan lokasi persisnya kepada siapapun yang sedang mengawasi. Adir tidak menyalakan radar aktif untuk menemukan Yak-130. Sementara lapisan penyerap radar dan ruang senjata internal mereka membuat mereka tak terlihat di layar Iran. Senjata utama mereka sebenarnya adalah deteksi pasif yang memberi mereka kemampuan untuk melacak emisi radar musuh tanpa memancarkan sinyal apapun dari mereka sendiri. F-35 diam-diam mendengarkan saat Yak-130 tanpa sadar membocorkan posisinya. Meluncur dengan diam-diam menuju Teheran, jet tempur Israel mendeteksi lalu mengunci Yak-130 Iran. Salah satu pilot Adir menembakkan rudal jarak jauh di luar jangkauan pandang. Rudal itu keluar dari kompartemen senjata internal dan melesat menembus langit. Dengan kecepatan Mach 4, sensor dasar Yak-130 tetap tidak mendeteksi apapun hingga beberapa detik terakhir saat pencari aktif rudal mulai bekerja. Pada saat itu sudah terlambat. Tabrakan, ledakan, kehancuran. Pesawat buatan Rusia itu lenyap dalam bola api. Yak-130 sudah tidak ada lagi. Ini adalah pertama kalinya dalam 40 tahun Israel menembak jatuh pesawat musuh dan merupakan penembakan jatuh udara ke udara berawak pertama bagi program F-35. Ini bukanlah pertempuran udara tradisional, tidak mengandalkan manuver di udara atau kecepatan reaksi pilot. Ini adalah pertarungan antara teknologi siluman dan perangkat keras lama, masa depan melawan masa lalu, dan hasilnya adalah eksekusi yang tak terlihat. Mulai saat ini, F-35 harus dianggap jauh lebih serius. Namun, seberapa besar pun keunggulan teknologi yang kamu miliki, perang tidak pernah menjadi permainan yang sempurna. F-35 telah membuktikan bahwa para peragu itu salah. Tampaknya F-35 akan menguasai langit selama sisa konflik ini, raja tanpa tanding di wilayah udara Iran. Tapi kemudian datanglah hari di mana segalanya berubah lagi. Pertama, ini adalah saluran baru kami, di mana kami akan membahas berbagai jenis pertempuran militer seperti ini, jadi tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan kami berikutnya. Sekarang, mari kita kembali ke medan perang. 19 Maret, sebuah F-35A Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menjalankan misi tempur di atas wilayah tengah Irak. Seperti Adir, pesawat ini menggunakan avionik canggih dan teknologi siluman untuk menghindari deteksi. Iran mulai putus asa. Mereka telah melihat dan merasakan kekuatan penuh F-35 secara langsung dan tahu bahwa mereka harus menggunakan semua alat yang mereka miliki. Untuk menghindari pemusnahan udara total, mereka mengerahkan baterai pertahanan udara yang lebih canggih untuk menemukan dan melacak F-35A. Kemungkinan besar Iran menggunakan sistem pertahanan udara yang dapat mengandalkan sensor inframerah pasif daripada radar. Ketika mereka akhirnya melihat sekilas F-35A pertahanan udara berbasis darat meluncurkan rudal ke udara, berharap salah satunya cukup beruntung untuk menemukan sasarannya. Sebuah kilatan energi kinetik yang menyilaukan menerobos langit malam dan satu rudal menghantam bagian belakang pesawat. Ketika sebagian besar pesawat terkena rudal, mereka menghadapi nasib yang tak terelakkan. Tongkat kendali mati, mesin-mesin gagal berfungsi. Sang pilot terpaksa keluar dengan kursi pelontar dan menyaksikan pesawatnya jatuh dalam kobaran api. Itu tidak terjadi di sini. Dan inilah saat proyek F-35 senilai $1 triliun membuahkan hasil. Jet ini tidak dibuat seperti yang lain. Rangka pesawat ini adalah kerangka kompleks dari karbon, komposit serat karbon, dan titanium yang dirancang untuk menyerap guncangan kinetik dahsyat yang bisa menghancurkan pesawat yang kurang canggih. Begitu F-35 terkena serpihan, komputer kontrol penerbangan digitalnya langsung aktif. Komputer itu langsung mengompensasi kerusakan fisik, melewati komponen yang rusak, dan melakukan penyesuaian mikro digital yang diperlukan agar pesawat yang sudah rusak secara fisik tetap bisa terbang. Sirene peringatan berbunyi di kokpit saat jet kehilangan bahan bakar. Keunggulan silumannya hilang. Pilot tetap di kursinya,
dan mampu mengendalikan jet yang rusak kembali ke pangkalan untuk pendaratan darurat. Iran segera mengklaim bahwa mereka telah menembak jatuh pesawat tempur siluman Amerika. Tetapi ini bukanlah kasus pesawat tempur yang terbakar atau diledakkan di udara. F-35 mengalami kerusakan, tetapi tidak hancur. Pesawat itu tetap utuh dan dapat dikendalikan, serta berhasil mendarat dengan selamat. Jadi pesawat itu bisa diperbaiki, diisi bahan bakar, dan dikerahkan kembali untuk serangan di masa depan. Sementara Iran merayakan kemenangan propaganda besar-besaran, militer Amerika Serikat telah membuktikan bahwa F-35 mampu bertahan dari serangan terburuk yang bisa dilakukan Teheran dan tetap bisa kembali ke pangkalan. Meskipun begitu, setelah insiden 19 Maret, saatnya bagi AS untuk mundur sejenak dan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Para komandannya telah melihat efektivitas luar biasa dari pesawat tempur ini sepanjang konflik. Namun sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa Iran setidaknya mampu menembak dan merusak F-35. Dan dengan setiap pesawat bernilai lebih dari 80 juta dolar, Angkatan Udara Amerika Serikat tidak ingin melihat aset-aset ini rusak atau hancur sia-sia lagi. Iran telah mengubah strategi dan sekarang saatnya bagi AS untuk melawan. Jadi pada awal April, F-35 bertransformasi menjadi bentuknya yang paling mematikan. F-35 tidak hanya dirancang untuk pertempuran udara jarak dekat, menembakkan rudal atau menjatuhkan bom. Ini adalah platform sensor terdepan dengan kemampuan untuk memperoleh data dalam jumlah luar biasa, jauh melampaui kapasitas pesawat konvensional atau generasi sebelumnya. Komandan Amerika Serikat tahu bahwa bahkan jika F-35 tidak memberikan kerusakan secara langsung, pesawat ini tetap bisa menjadi kunci yang membuka langkah Amerika berikutnya. Pusat informasi yang tak ternilai secara diam-diam memasok aliran data waktu nyata kepada unit sekutu dari balik garis musuh. F-35 kini akan menjadi penghubung penting dalam rantai penargetan yang lebih besar, menyediakan intelijen yang dibutuhkan pesawat dan tim peluncur rudal lain untuk menghancurkan target mereka satu persatu dengan efisiensi yang kejam. Dan dalam perang dengan Iran, ada banyak sekali target yang harus dihancurkan. Rezim negara itu telah mempersiapkan diri untuk konflik ini selama beberapa dekade. Mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam sistem pertahanan udara, memasang baterai rudal permukaan ke udara, baik yang stasioner maupun yang bergerak di seluruh wilayah luasnya. Dengan radar yang beroperasi sepanjang waktu, terus-menerus memindai daratan dan langit di sekitarnya hingga bermil-mil jauhnya, siap dan menunggu untuk bertindak saat tanda bahaya pertama muncul. Lalu muncullah Lightning II, melaju dengan kecepatan puncak Mach 1,6 atau sekitar 1.200 mil per jam. Pesawat ini terbang jauh ke dalam wilayah udara musuh, mencari dan menentukan lokasi persis sistem pertahanan udara musuh, dan mengirimkan data itu kembali ke pasukan lainnya. Pesawat ini tidak bertugas untuk menghancurkan peluncur sendirian. Jika seorang pilot membuka ruang senjata internalnya untuk menjatuhkan bom, itu akan merusak profil siluman pesawat untuk sementara. Radar Iran bisa mendeteksi anomali tersebut dan meluncurkan misil mereka. Seorang pemburu yang cerdas tidak akan menampakkan dirinya jika dia bisa menyuruh orang lain menarik pelatuk. Dan F-35 itu tidak perlu berada di area tersebut terlalu lama. Radar dan avionik miliknya sendiri sangat canggih, sehingga bisa memetakan dengan jelas cakupan pertahanan udara Iran. Setelah memetakan pemancar dan mengidentifikasi lokasi peluncur, tugas F-35 pada dasarnya sudah selesai. Pesawat itu bisa segera mundur ke jarak aman, sementara aset penyerang di luar zona bahaya mengambil alih. Itu bisa berarti peluncur rudal Tomahawk, senjata yang diluncurkan dari udara dari jarak aman, peperangan elektronik, umpan, atau kombinasi dari semuanya. F-35 telah memberikan datanya, dan sekarang terserah pasukan lainnya untuk bertindak berdasarkan data itu guna menghilangkan ancaman. Inilah cara Anda menghancurkan jaringan rudal permukaan ke udara yang kompleks seperti yang telah dirakit oleh negara-negara seperti Iran selama beberapa generasi. Bukan dengan serangan langsung atau mencoba mengalahkan lawan dan menerima beberapa kerugian di sepanjang jalan, melainkan melalui data dan dengan menandai lokasi SAM tersebut sebagai target. Teknologi siluman yang dimilikinya memungkinkannya mendekat lebih dekat daripada pesawat lain manapun tanpa terdeteksi dan ditembak jatuh dalam hitungan menit. Sensor-sensornya dapat melihat dan memetakan lanskap dengan akurasi yang tak tertandingi. Sistem komunikasinya memungkinkannya membagikan semua yang ditemukannya dengan pesawat lain, tank, kapal, dan unit-unit lainnya. Dan desainnya yang cerdas, intuitif, serta visioner berarti pilot tidak kewalahan dengan data sepanjang waktu, melainkan hanya mendapatkan informasi dan bantuan yang tepat yang mereka butuhkan untuk masuk dan keluar dengan aman dan cepat.
Ini adalah salah satu kelalaian terbesar yang dilakukan para pengkritik F-35 ketika mereka mencoba mengkritisi program ini. Mereka berpikir F-35 harus menjadi pesawat tempur jarak dekat terbaik di dunia untuk membenarkan harganya yang sangat mahal. Tapi medan perang saat ini sudah berubah. Langit tidak lagi dikuasai oleh pesawat mana yang bisa berbelok paling tajam atau melakukan manuver udara mengelak paling cepat. Mereka memberikan keunggulan kepada sistem manapun yang bisa mendapatkan data yang tepat pada waktu yang tepat dan menggunakannya dengan cara yang tepat untuk mendapatkan keunggulan atas lawannya. Itulah tujuan F-35 dibuat, dan perang di Iran telah membuktikan betapa sempurnanya pesawat ini dibangun untuk tugas tersebut. Dunia tidak perlu menunggu sampai akhir Maret untuk melihat fleksibilitas F-35 dalam aksi. Sudah ada bukti bahwa jet ini jauh lebih dari sekedar pesawat tempur jarak dekat, bahkan sebelum perang dimulai. Tanggal 3 Februari, sebuah kapal induk kelas Nimitz USS Abraham Lincoln meluncur di perairan Laut Arab. Perairan di sekitarnya tenang, tetapi kapal induk tersebut dipenuhi dengan aktivitas. Sesuatu terdeteksi di layar radar Abraham Lincoln, sebuah drone Iran Shahed 139, dan drone itu menuju langsung ke gugus tempur kapal induk tersebut. Mirip dengan MQ-1, Predator milik AESEC, ini bukan mainan kamikaze sekali pakai yang murah. Ini adalah platform pengintaian dan serangan jarak jauh di ketinggian menengah yang dirancang untuk berpatroli, menjatuhkan amunisi berpemandu presisi seperti Sadid 345 atau bom luncur KAIM untuk menghancurkan target bernilai tinggi lalu kembali ke pangkalan. Dengan jangkauan yang dilaporkan lebih dari 1.200 mil dan daya tahan terbang hingga 24 jam, Shahed 139 adalah ancaman yang serius. Dan ini sedang menuju langsung ke kapal induk Amerika dengan beberapa ribu personel dan aset militer bernilai miliaran dolar di dalamnya. Di masa lalu, Angkatan Laut harus mengandalkan sistem tempur Aegis milik kapal perusak untuk mendeteksi ancaman tersebut. Berdoa agar mereka bisa mengeliminasi ancaman itu di detik-detik terakhir yang penuh kepanikan sebelum terjadi benturan. Atau mereka bisa mengerahkan FA-18 Hornet lama untuk melakukan intersepsi jarak dekat yang penuh tekanan. Tapi sekarang, ada pilihan lain. USS Abraham Lincoln meluncurkan F-35C milik Korps Marinir ke udara. Ini adalah varian kapal induk dari F-35 yang memiliki sayap lebih besar dan roda pendaratan yang lebih berat. Berkat sistem aperture terdistribusi onboard miliknya sendiri atau DAS dan teknologi radar yang kuat, F-35 tidak perlu bergantung pada kapal induk untuk menyediakan data pelacakan apapun. Pesawat ini dapat mendeteksi, melacak, dan menghadapi ancaman di udara dengan tingkat kesadaran situasi yang tidak pernah bisa diberikan oleh pesawat kapal induk generasi sebelumnya. Shahed 139 memiliki kecepatan puncak sekitar 137 mil per jam, yang berarti drone ini bisa mencapai kapal induk hanya dalam hitungan menit. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Setiap detik drone itu tetap berada di udara. Itu berarti satu langkah lebih dekat ke gugus tempur, satu langkah lebih dekat menjadi ancaman operasional nyata, dan satu langkah lebih dekat memaksa respons yang jauh lebih berbahaya. Tapi drone itu tidak pernah mendapat kesempatan itu. F-35 mencapai posisi tembak, pilot melancarkan serangan, dan dalam sekejap intersepsi pun selesai. Titik di layar radar menghilang, ancaman lenyap sebelum drone itu pernah melihat jejak kapal induk raksasa tersebut. Inilah kekuatan F-35, dan inilah alasan mengapa kritik terhadap F-35 yang sudah berumur 1 dekade benar-benar tidak relevan. Para kritikus menilai pesawat ini dengan standar yang sudah ketinggalan zaman. Mereka mendasarkan keyakinan mereka pada aturan pertempuran udara jarak dekat yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Di darat, pesawat ini dapat menyusup ke wilayah udara musuh dan menghancurkan jaringan pertahanan udara musuh satu persatu. Di udara, pesawat ini sudah mencatatkan kemenangan bersejarah pertamanya melawan pesawat berawak, dan pasti akan ada lagi kemenangan berikutnya. Dan semua itu dilakukan sambil tetap menjadi salah satu pesawat paling canggih yang ada saat ini, sekaligus salah satu yang paling mampu bertahan. Bahkan setelah terkena serangan langsung dari rudal yang diluncurkan dari darat, pesawat ini terbukti lebih dari mampu untuk tetap bertahan. Untuk penerbangan kembali ke pangkalan dan prosedur pendaratan darurat yang aman, F-35 tidak pernah dibuat hanya sebagai jet tempur biasa, melainkan dirancang untuk menghubungkan seluruh ruang pertempuran. Pesawat ini mampu melihat menembus kabut peperangan, bertindak sebagai mata pengintai siluman yang dapat melihat segalanya bagi formasi serangan Amerika. Iran telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman. Iran mengira mereka sudah memahami, tapi sekarang semua tentang siapa yang melihat lebih dulu, siapa yang memahami lebih dulu, siapa yang bereaksi lebih dulu, dan siapa yang membunuh lebih dulu. Itulah dunia yang menjadi alasan F-35 diciptakan, dan hasilnya sudah jelas terlihat.
Untuk contoh lain tentang bagaimana dominasi udara Amerika dan Israel membuka jalan bagi mungkin momen paling krusial dari seluruh konflik ini, tonton video berikut tentang bagaimana pasukan sekutu melenyapkan Ayatollah dan melumpuhkan pucuk pimpinan rezim Iran dalam satu serangan yang menghancurkan. Terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi di medan perang berikutnya.